Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Salsabila Rohadatul Aisy. Saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya ada Sahid, ada Darmawan, dan ada Imam Maulana. Di sini saya sebagai perwakilan untuk membuat video dan menjelaskan tentang proses Islamisasi dan pola pertemuan budaya dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 1. Nah, untuk pembahasan di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama ada proses Islamisasi, yang kedua ada pola pertemuan budaya, dan yang ketiga ada jaringan ingatan kolektif. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang proses Islamisasi Nusantara. George Codes menjelaskan bahwa Asia Tenggara kuno waktu itu meskipun mereka beragam secara lokal, tapi mereka memiliki landasan kenegaraan yang sama bercorak Hindu dan Buddha, dengan bahasa Sanskerta sebagai medium keagamaan dan politik. Terbentuklah Higher Civilization yang kosmopolitan, di mana penguasa memperoleh legitimasi sebagai pusat kekuasaan. Nah, suasana kosmopolitan ini didukung oleh perdagangan jarak jauh dan interaksi lintas budaya. Dalam konteks tersebut, Islam masuk secara bertahap dan damai tanpa memutus tradisi lama, tetapi mengubah landasan ideologisnya. Nah, Islam berkembang melalui jaringan perdagangan, kota pelabuhan, dan relasi politik-politik yang terjadi pada masa itu. Nah, bukti arkeologi seperti makam Troloyo, nisan Putri Campa, dan mata uang dirham Samudra Pasai itu menunjukkan proses akulturasi Islam dengan budaya lokal. Nah, dalam historiografi terjadi perdebatan antara pandangan keterputusan dan kontinuitas sejarah. Buku ini menawarkan konsep-konsep pembentukan tradisi untuk memahami Islamisasi sebagai proses transformasi kultural yang beragam dan berkelanjutan di Asia Tenggara. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang pola pertemuan budaya, di mana menurut Tome Fires, Islamisasi Nusantara itu berkaitan erat dengan perdagangan dan kekuasaan dengan 3 corak utama, yaitu pendirian pusat kekuasaan baru oleh pedagang muslim, konvensi penguasaan lokal, dan perebutan kekuasaan seperti di Samudra Pasai. Proses ini tidak seragam, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi setempat. Nah, gambar ini menunjukkan adanya bukti-bukti pertemuan budaya. Gambar yang pertama itu adalah gambar koin bertuliskan Arab, yaitu dirham Samudra Pasai, di mana gambar ini menunjukkan mata uang dirham yang digunakan di Samudra Pasai dengan aksara Arab dan simbol Islam. Keberadaan koin ini menjadi bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. Nah, dalam konteks pola pertemuan budaya, penggunaan mata uang Islam tidak menghapus sistem ekonomi lama, tetapi mengintegrasikan unsur Islam ke dalam struktur ekonomi lokal. Hal ini mencerminkan akulturasi budaya antara tradisi perdagangan Asia Tenggara dan dunia Islam. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu ada makam Sultan Suryansah dari Kesultanan Banjar. Makam Sultan Suryansah atau Raja Banjar itu pertama kali yang memeluk Islam dan menunjukkan pola Islamisasi melalui konversi penguasa lokal. Arsitektur makamnya itu masih menampilkan unsur lokal, sementara identitas Islam hadir melalui nama dan simbol religius. Ini menggambarkan pola pertemuan budaya di mana Islam berakomodasi dengan tradisi kekuasaan yang telah ada, bukan membangun struktur baru sepenuhnya, tetapi Islam di sini berfungsi sebagai legitimasi ideologis bagi kekuasaan lama.
Nah, selanjutnya ada gambar ketiga, yaitu bangunan candi Hindu dan Buddha. Nah, di mana bangunan candi ini mempresentasikan landasan budaya Hindu dan Buddha yang telah berkembang sebelum Islam masuk. Dalam pembahasan pola pertemuan budaya, keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa Islam hadir dalam masyarakat yang sudah kosmopolitan dan mapan secara kultural. Islam tidak menghancurkan warisan tersebut, melainkan menggeser pusat nilai dan ideologi. Nah, sementara bentuk-bentuk budaya lama itu tetap bertahan dan bertransformasi sesuai zaman. Nah, keterhubungan dengan pembahasan pola pertemuan budaya dari ketiga gambar ini itu secara bersama-sama menunjukkan bahwa Islamisasi Nusantara berlangsung melalui proses pertemuan budaya yang bertahap dan adaptif. Islam hadir melalui perdagangan seperti tadi contohnya koin, kekuasaan politik seperti tadi ada makam raja dari Kesultanan Banjar, dan interaksi dengan tradisi lama yaitu seperti candi. Nah, proses ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan menghasilkan pembentukan tradisi Islam lokal yang merupakan hasil seleksi dan akomodasi budaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan ingatan kolektif. Perdebatan tentang asal-usul Islam di Nusantara, yaitu ada yang bilang dari Gujarat lah, India Selatan, Bengal, Cina, Arab, dan lainnya, itu menunjukkan kompleksitas Islamisasi Asia Tenggara dan tidak dapat dipastikan secara tunggal saja. Berbagai teori tersebut lebih tepat dipahami sebagai latihan akademik karena apa? Karena Islamisasi merupakan proses sejarah panjang yang bertahap dan berlapis. Nah, ingatan kolektif yang terekam dalam hikayat, babat, dan tradisi lisan lainnya itu semua memperlihatkan bahwa Islam itu lebih banyak dikenang sebagai hasil hubungan antar wilayah, bukan peristiwa tunggal. Setiap daerah memiliki narasi tentang dari mana Islam datang, sehingga membentuk jaringan pengirim, penerima yang saling bersilangan, namun tetap menyatu dalam satu mata rantai sejarah. Nah, pusat-pusat awal Islam atau pantai pemberhentian seperti Pasai, Malaka, Aceh, Demak, Giri, Ternate, dan Palembang itu berfungsi sebagai jembatan penyeberangan penyebaran Islam ke wilayah sekitarnya. Melalui perdagangan, perkawinan politik, persekutuan, dan dakwah ulama, Islam berinteraksi dengan struktur kekuasaan lokal dan melahirkan pola pertemuan budaya yang beragam. Jaringan ulama seperti guru, murid, ulama dengan umara itu memperkuat penyebaran Islam sekaligus membentuk landasan kultural dan ideologis bagi tradisi politik Islam dan lokal. Nah, dengan demikian, Islamisasi Asia Tenggara itu tidak hanya mengubah keyakinan religius saja, tetapi juga membangun integrasi sosial dan kultural melalui jaringan ingatan kolektif yang terus hidup dan berkembang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa proses Islamisasi di Nusantara itu merupakan peristiwa sejarah yang panjang, kompleks, dan bertahap yang berlangsung melalui interaksi antar agama Islam dengan struktur sosial, budaya, dan politik lokal. Islam tidak hadir dalam ruang kosong, melainkan bertemu dengan peradaban Hindu-Buddha yang telah mapan, sehingga melahirkan berbagai pola pertemuan budaya yang berbeda di setiap wilayah. Ingatan kolektif yang terekam dalam tradisi lisan dan historiografi tradisional itu memperlihatkan bahwa Islamisasi lebih banyak dikenang sebagai bagian dari jaringan hubungan antar wilayah melalui mekanisme pengirim dan penerima hidayah. Dari sinilah terbentuk rantai pusat-pusat kekuasaan Islam yang berfungsi sebagai pantai pemberhentian sekaligus jembatan penyebaran Islam ke daerah lain. Nah, melalui jaringan ulama, perdagangan, perkawinan politik, dan persekutuan antar kerajaan, itu Islam tidak hanya mengubah landasan religius masyarakat saja, tetapi juga membangun landasan kultural dan ideologis bagi tradisi politik Islam lokal. Dengan demikian, Islamisasi Nusantara bukan sekedar proses konversi agama, melainkan proses pembentukan peradaban yang menyatukan keragaman budaya dalam satu kerangka kosmopolitan Islam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 2,
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan pemahaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.